mungkin kegagalan itu tuh menghindari kenegatifan yang mungkin akan terjadi di depan ya, gitu. Maksudnya tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. sebenarnya nggak ada gagal gitu. Nggak Maksudnya ada gagal sebenarnya. tuh cuma terms negatifnya manusia aja gitu. Menghadapi struggling lah dengan Dengan apa? struggling dengan memaknai dan mengimani takdir. Dasarnya manusia ini kalau terus berhasil, lancar semua urusannya, khawatirnya dia jadi menuhankan ikhtiarnya dia. Ya, Gitu. tapi kalau gagal tuh traumanya pasti ada. Maksudnya jadi kita jadi punya satu ketakutan yang besar juga setelah kegagalan itu gitu. Pastilah. Si Wafa yang punya cita-cita jadi dokter, SMK, itu kayak kamu ngapain kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke episode 20. Yeay. Biasanya aku sama Mas Sandra, tapi hari ini aku sama temanku yang pernah ada di beberapa episode sebelumnya juga. Betul. Teteh Nurul namanya ya, nanti ada di sini Instagram dan lain-lain lainnya. Oke. Karena kan bingung Mau ngapain nih? Siapa tahu Ya. Nah, kita hari ini aku sama Nurul pengen banget bahas tentang kegagalan, berdamai dengan kegagalan. Aku sama beliau sering deep talk, iya nggak sih? Enggak sih Jangan gitu dong. Sering karena hampir tiap hari ketemu. Sering cerita gitu lah. Karena kita ada di mid-20s, di pertengahan 20 yang lagi banyak merasakan ketidakidealan kondisi kehidupan gitu ya. Guncangan. Apalagi beliau ini termasuk yang excellent gitu loh selama sekolahnya. Sama Wafa juga kok. Siapa? Sama-sama lah excellent. Si track record pendidikannya tuh kayak gak ada yang gagal gitu loh menurutku. Ya bagus semua gitu kan. Amin ya Allah, amin. Sekolahnya dan lain-lain. Nah cuman kan pas dewasa mah ada aja ya, menemukan kayak loh ternyata impian-impian yang selama ini direncanakan teh beberapa ada yang meleset. Itu teman-teman, jadi kita mau bahas tentang itu, sharing aja sih ya sebenarnya. Boleh. Tentang kegagalan ini. Dan di episode ini karena episode 20 dan sangat spesial, aku pengen banget bikin giveaway buat teman-teman hadiah semuanya. kecil-kecilan. Hadiah kecil-kecilan karena alhamdulillah Allah sudah mengizinkan aku konsisten bikin video sampai 20 episode. Hebat. Dan itu sebenarnya gak mudah teman-teman. Mantap Alhamdulillah ya sampai episode 20. Jadi aku pengen berbagi jilbab Hunafa, which means sebenarnya itu salah satu usaha aku. Iya. Dan Nurul dan salah satu temanku namanya Habibah. Jadi kita bertiga di sini Habibahnya nggak datang. Nggak ada soalnya. Nggak ada. Itu usaha aku sama beliau. Jadi kita mau ngadain giveaway. Pokoknya nanti di akhir aku akan kasih syarat conditionnya. Oke ya. Jadi sekarang aku pengen nanya dulu ke kamu. Kamu gimana sih cara kamu melihat sebuah kegagalan? Berat ya pertamanya. Ya biar langsung to the point aja. Okay. Kegagalan ya. Aku tuh sebenarnya adalah orang yang aku bukan orang yang takut gagal. Mantap. Maksudnya setuju sih gue. Ada orang yang takut gagal tuh banyak gitu. Jadinya mereka ragu-ragu mengambil sikap, ragu-ragu mengambil langkah lah gitu ya buat melakukan sesuatu. Tapi aku tipe yang ya udah gagal nggak apa-apa gitu. Dulu aku nggak suka kegagalan karena ya aku pernah ada di fase gagalnya aku gitu. Tapi ya setelah itu ya udah sih kayak ngapain sih gitu, capek gitu, maksudnya mau nangis juga capek, jadi ya udah. Aku melihat kegagalan itu adalah sebenarnya rezeki baru yang tidak aku ekspektasikan gitu loh. Menarik nggak sih? Menarik. Nah, jadi gini, misalnya aku gagal nih masuk ke, misalnya waktu aku kuliah deh, aku kasih contohnya ya. Jadi aku memang gagal masuk aku gagal masuk ke sekolah negeri. Kamu kasih konteks deh, kamu dari SMA mana, terus aku datang dari SMA negeri, salah satu SMA negeri di Bandung gitu ya, yang notabene-nya hampir lebih dari setengahnya masuk ke ITB. Dan selebihnya masuk ke univ-univ negeri yang memang punya nama lah gitu. Pun yang masuk swasta mungkin bisa dihitung, nggak dihitung jari sih, lebih cuma maksudnya swastanya pun juga swasta-swasta yang menurut aku oke lah gitu ya, secara akreditasi dan secara penilaian dan ranking juga di luar gitu. Dan beberapa juga ada yang keluar negeri. Jadi intinya bagus lah sekolahnya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, cuma pada saat itu memang ketika
aku SMA di sana, ya mungkin itu bagian dari kesulitan dan perjalanan aku gitu ya sekolah di sana. Intinya by the end aku nggak dapet grade yang oke, dan nggak bisa masuk ke negeri yang aku tuju lah gitu. Jadi untuk aku daftar beberapa kampus negeri lewat jalur tes juga, hampir ya beberapa lewat jalur tes gitu ya. Dan memang tidak ada yang lolos sama sekali, tidak ada yang menyatakan aku diterima bahkan di pilihan ketiga sekalipun gitu. Jadi ya sudah akhirnya berakhir ke swasta, dan mungkin memang aku merasanya di swasta itu pada saat itu aku merasa jelek banget lah gitu. Sekolahku tuh kayak aduh, gue nggak mau di sini gitu karena teman-teman gue ada di sekolah-sekolah yang bagus. Jadi tahun depannya tuh aku sampai daftar ulang lagi untuk coba tes kuliah lagi masuk negeri gitu. Nah, tapi aku tuh pada saat itu mindsetnya adalah, oh mungkin aja aku di swasta tuh aku justru bisa jadi yang oke gitu loh, bisa jadi orang yang oke gitu. Kalau aku di negeri mungkin aku nggak bisa jadi orang yang oke gitu, nggak tahu value-ku di mana, mungkin aku bingung dengan diriku kayak gimana gitu. Tapi ketika aku masuk ke swasta tuh mungkin ya jadi another side, another side yang mungkin aku nggak ekspektasikan sebelumnya gitu. Mungkin sekolahnya bukan yang aku pengen, tapi ternyata aku punya cerita yang mungkin orang-orang nggak bisa dapet kalau di negeri gitu. Mungkin aku punya keunggulan apa yang mungkin orang lain nggak punya gitu ketika sekolah di tempat lain gitu, atau ketika memaksakan harus masuk ke negeri dengan jurusan yang tidak mereka inginkan, kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih ke, oh ini tuh bukan gagal kok, ini tuh sebenarnya rezeki, tapi ya nggak yang lu pikirin aja. Itu tuh kayak karena semua hal tuh sebenarnya rezeki kok. Kita nggak ada gagal gitu. Maksudnya gagal tuh cuma terms negatifnya manusia aja gitu. Maksudnya aku merasa terms negatif dan kalimat negatif kayak gagal, terus kayak kalah, kayak apa lagi ya? Gagal, kalah, terlambat. Kayak gitu-gitu yang punya makna negatif, kesannya negatif tuh sebenarnya ya itu cuma di manusia doang, itu di kacamata manusia gitu. Saya kalau di kacamatanya Allah tuh pasti semuanya tuh ya sebenarnya itu bentuk ya emang takdirnya begitu gitu. Jadi ya nggak ada yang namanya gagal gitu. Benar. Cuma kayak lagi di setting untuk cerita perjalanan yang lain aja. Benar. Begitu aku memandang kegagalan, teman-teman. Galak. Maksa. Oke. Kalau kamu gimana? Kamu sharing dulu dong sebelum ini. Kalau aku sama sih ya. Kalau kita kan sempat ini yang ngebahas buku Yuduyu di channelnya Letter IC. Iya. Dan kalau nanti tolong dikasih clickbait ya, masuk pindah ke sana ya. Of course. Makasih. Nah, pokoknya di buku itu tuh aku menemukan satu kalimat gitu ya. Kalimatnya adalah your rejection is your direction. Jadi ketika kamu gagal bisa jadi itu sebenarnya bagian dari cara Allah tuh ngasih tahu jalan yang benar nih gitu. Ya, betul. Gitu. Terus aku ngerasa itu beberapa kali juga terjadi. Kalau aku tuh dulu ini SMK berarti ya. Kalau kamu tadi cerita pas kuliah. Aku tuh dulu waktu SMP tuh pengen banget masuk sekolah negeri karena udah jenuh di swasta Islam. SD swasta Islam ya teman-teman. Sampai SMP tuh swasta Islam. Jadi kan behaviornya gitu-gitu aja. Terus aku kayak bertekad pokoknya aku pengen masuk ke SMA negeri di Kota Bandung lagi ya, karena aku di kabupaten kan teman-teman ya. Jadi ada beberapa mekanisme yang mengharuskan nilai aku tuh sebenarnya lebih besar karena kehitungnya aku bukan orang Kota Bandung. Tapi ya qadarullah tidak tercapai ya tempat yang pengen aku ingini ini. Sampai akhirnya ada sih drama-drama lain terjadi sebelum sampai akhirnya aku masuk SMK. Cuman long story short, intinya aku nggak masuk ke sekolah yang aku pengen. Sebenarnya aku dulu sempat pengen masuk ke sekolahmu, cuman itu jauh banget karena harus gede banget namanya. Selain jauh nilainya, jauh lokasinya juga sih. Iya, jauh lokasinya dari bener sih. Capek di jalan. Capek di jalan. Makanya long story short nggak ada aja. Akhirnya aku nggak masuk ke SMA negeri yang aku pengen dan berakhir di SMK lagi, bukan di SMA. Jadi si Wafa yang punya cita-cita jadi dokter, SMK. Itu kayak kamu ngapain kan gitu, tapi ya begitulah ya kehidupan. Awalnya juga aku pas sekolah tuh ini gimana nyelesain sekolahnya karena aku tuh bukan orang yang punya keahlian tertentu gitu loh. Waktu itu SMK-nya seni ya? SMK-nya di multimedia art lah. Jadi dulu mah aku ketemu orang cita-citanya jadi dokter, jadi
insinyur gitu-gitu ya, jadi pilot, jadi apa. Nah pas aku masuk SMK ini, orang-orang tuh cita-citanya jadi komikus, jadi sutradara, jadi produser. Yang mana itu kan hal-hal yang sebenarnya ini mah aku nggak familiar sama sekali. Iya. Susah juga sih, sama cukup terseok-seok. Tapi alhamdulillah ketika aku mindful gitu ya, pas kuliah justru keahlian yang aku dapat dari SMK ini tuh ngebantu aku survive gitu loh di Oh iya paham. karena pas SMP tuh aku tuh tidak tech savvy ceritanya anaknya. Kasihan ya. Iya padahal tuh Sekolah di mana sih teh? tidak tech savvy karena males gitu loh anaknya, kayak Iya. jadi kalau pelajaran komputer tuh ya seadanya aja lah, saya udah gitu. Cuman kan pas di SMK nggak bisa gitu ya. Iya. Kita harus dituntut Dipaksa untuk lumayan lebih lah, lebih keahliannya gitu dibandingkan waktu pas aku SMP. Nah, karena aku sempat di SMK, makanya pas aku kuliah terus ada tugas-tugas yang kan banyak ya pas kuliah, kayak tugas bikin short video, bikin apa poster-poster kayak gitu. Nah, dulu aku suka menghindar terus dari tugas-tugas kayak gitu. Tapi ya karena alhamdulillahnya pernah SMK, jadi saat kuliah itu justru terbantu gitu. Itulah bentuk si your rejection is your direction. Ya, betul. Dan aku yakin pasti teman-teman juga merasakan lah ya sekali dua kali. Mungkin yang dulunya kerasa itu teh sesuatu yang menyebalkan, tapi mungkin kita cuman belum ngerti gitu loh. Iya. Tapi kalau gagal tuh traumanya pasti ada. Maksudnya jadi kita jadi punya satu ketakutan yang besar juga setelah kegagalan itu gitu. Pastilah, aku juga pernah kayak gitu. Cuma kayak ya udah lama-lama tuh makin hari makin nanti ketemu challenge-challenge di depan tuh jadi nyadar, oh ternyata emang disuruh gagal tuh karena ini gitu. Disuruh gagal tuh karena mau dikasih ini gitu. Betul sekali gitu. Dan ada lagi? Enggak sih udah. Nah, cuman buat menguatkan terkait kegagalan ini, jadi aku pernah dengar satu tausiah dari seorang ustadz gitu di Pontianak ya, beliau base-nya. Dia tuh ngasih tahu satu ayat, dan aku juga pernah ikut kajiannya Ustadz Hanan, beliau ngasih 2 ayat yang ini mirip maknanya ya. Jadi ini tuh ada di Al-An'am ayat 59. Nah, artinya adalah, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia, adanya besar ya. Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Tidak ada sehelai pun daun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata dalam tanda kurung Lauhul Mahfuz. Nah, ketika aku dapat ayat ini tuh kayak, oh iya ya, mau kelihatannya itu berhasil, kelihatannya gagal, sebenarnya written. Iya, betul. Dan kadang kita tuh tahu nih ya si ayat ini, tapi ya begitulah ya. Suka kitanya lupa memaknai ayat-ayat ini. Terus yang kedua, itu masih mirip, kalau ini dari kajiannya Ustadz Hanan dulu tahun lalu, aku datang itu di Al-Hadid. Yang barang aku ya? Bukan, bukan. Yang sebelumnya. Yang barang kamu mah bahas apa ya? Aku juga lupa. Ini Di tes bahas Astagfirullahaladzim. Ada catatannya. Ada kok. catatannya. Kita mencatat. Iya, ada catatannya. Mencatat. Aku ingat ada catatannya. Ya, ada, kita nyatat berdua soalnya. Ya boleh. Jadi di 23 itu katakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Betul. Terus ayat 23-nya, likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kita pernah bahas ini ya, kayaknya aku lupa di TikToknya Liter IC atau TikTok sama Nurul juga. Sama Nurul juga waktu itu dibahasnya. Aku suka banget sama ayat ini karena ini kayak nempeleng gitu loh. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi itu kan sudah tertulis. Dan aku memaknai tadi ya, menyambung dari yang Nurul sampaikan, memaknai kegagalan itu sebagai satu kejadian yang bikin aku itu bisa lebih memahami posisi aku sebagai hamba. Oh ya, oke. Karena sifat dasarnya manusia ini kalau terus berhasil, lancar semua urusannya, khawatirnya dia jadi menuhankan ikhtiarnya dia. Iya, gitu. Meanwhile sebetulnya kan
semuanya udah written, sudah tertulis. Nah, dengan waktu itu aku dikasih tahu sama tahanan ya. Dulu tuh beliau bahasannya tentang dealing with uncertainty gitulah. Tapi beliau menceritakan ayat ini bahwa sebenarnya sudah tertulis kok, dan kalau misalnya kamu pun merasakan itu kegagalan dari rencana-rencanamu, sebetulnya itu adalah bagian Allah tuh ngajagain kita. Kamu jangan terlalu sedih kalau misalnya gagal banget, tapi jangan terlalu Ya apa teh, napas saya tadi. ya nafas, tapi jangan terlalu bahagia gitu kalau kita lagi dapat sesuatu, karena ya kadang kita nggak menyadari itu, jadi overreact terhadap sesuatu yang kita rasakan. Dan itu aku masih belajar banget sih sebenarnya. Kadang-kadang juga suka sedih banget kalau misalnya lagi gagal, atau terlalu senang gitu kalau biasa dapetin sesuatu. Dan itu emang harus di manage gitu sih, kontrol emosi dan perasaannya. Itu sih sebenarnya yang aku pengen share di episode ini, karena aku gak tahu sih kayaknya kamu juga sama ya, menghadapi struggling lah dengan dengan apa? struggling dengan memaknai dan mengimani takdir, mau nantinya maksudnya berhasil tidak segala macam. Itu ini sih aku sebenarnya kenapa pengen bikin video ini, karena aku pengen nasihati diri sendiri gitu. Ya intinya mah sebenarnya waktu itu juga pernah sih di TikTok kamu apa di TikTok literasi sih, aku lupa. Pokoknya intinya ya gagal tuh nggak menghancurkan keseluruhan hidup lah. Iya, itu kamu cerita. Di TikTok kamu deh kalau nggak salah. Ya? Kamu cerita. Ya pokoknya intinya ya aku pernah baca juga di salah satu buku gitu bahwa Alfi Syahrin. Yang insecurities ya? Ya pokoknya tuh intinya ya kegagalan itu ya bukan berarti hidup kita hancur gitu sih. Dan jadinya ya udah menghadapi kegagalan ya sudah, gagal ya sudah. Tapi bukan berarti menyerah ya. Maksudnya kalau itu patut untuk diperjuangkan dan bisa diperjuangkan ulang, perjuangan ulang gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya sudah gitu. Sudah, emang kamu punya kontrol apa sih? Udah nggak punya kan gitu. Maksudnya ya udah kamu gagal, kalau tahu faktor gagalnya di mana kamu mau ngulang lagi monggo. Kalau misalnya nggak tahu ya udah. Mungkin kita coba di jalur yang lain, kita coba di another opportunity yang memang berbeda sekali mungkin, atau kita coba lagi tapi di versi yang lain gitu. Gitu sih. Jadi kayak maksudnya biar tidak terlalu bersedih hati gitu sih. Dan juga kalau misalnya teman-teman sedang mengusahakan sesuatu yang besar, terus ternyata di pertengahan jalan teman-teman merasa ada kegagalan dan sekiranya itu menghambat teman-teman untuk sampai ke tujuan besarnya, aku yakin dan mudah-mudahan teman-teman bisa nggak terlalu nggak terlalu sedih gitu, nggak terlalu bermuram gitu rasanya tuh. Soalnya tuh berakhir gitu semuanya. Soalnya tuh aku menemukan beberapa teman juga gitu ya, teman terdekat juga yang merasa kayak aduh ini tuh gue tuh pengen achieve goal terbesar gue, tapi di tengah-tengah jalan gue gagal nih gitu, gue nggak nemu jalan keluar, atau misalnya gue bingung harus ngapain gitu kan. Bingung kan juga bentuk kegagalan ya, dari memahami sesuatu gitu. Jadi kayak ya udah sok sekarang dipetakan bisa melakukan apa, ya sudah, ayo kita cari solusinya sama-sama gitu. Di balik kita maksudnya selain kita cuma ngeluh-ngeluh doang, better ya sudah pelan, tarik nafas, sudah minta dibantu teman, jangan lupa berdoa dulu yang pertama, terus ikhtiarnya apa, minta bantu teman mungkin, atau mungkin kita coba petakan dan mencoba mempiloting diri ke yang lain gitu, biar si goal besarnya tuh yang nggak jadi gagal gitu, tapi cuma pakai cara yang lain. Aku jadi ingat kamu pernah bilang juga kalau gagal satu hari ya hari itu doang sebenarnya yang gagal, nggak keseluruhan hidup kita gagal semuanya. Sebenarnya bersediakan kegagalan nggak apa-apa, boleh banget. Da grieving mah pasti ada, cuma mau berapa lama sih? Kosong banget ya harinya, mau gagal terus sedih terus. Bukan. Maksudnya maksudnya hari kita tuh panjang dan kegiatan kita tuh banyak gitu. Jadi alangkah baiknya jika gagalnya sebentar, merasa gagalnya sebentar aja, berkabungnya sebentar, terus kembali bergerak lagi. Iya. Dan gimana ya kalau nggak gerak atau semuanya jadi gagal kalau gitu Maya, misalnya yang gara-gara. There's a lot of things yang harus dikerjakan kan, selain kegagalan yang terjadi itu gitu. Betul sekali. Begitu, teman-teman. Dan tentang gagal mah intinya tadi ya sudah written. Jadi kalaupun terlihat gagal, bisa jadi ya itu your rejection is your direction. Bisa jadi itu cara Allah untuk membelokkan kita dari sesuatu yang mungkin jauh lebih
tidak enak ketika kita Gitu mungkin melakukan misi ini dan berhasil. Atau ya ini apa ya, mungkin kegagalan itu tuh menghindari kenegatifan yang mungkin akan Iya, terjadi di depan iya, gitu. Maksudnya something bad atau something yang kita nggak pengen deh itu tuh kejadian dan mungkin akan menghancurkan kita banget sebagai manusia gitu ya. Yang maksudnya secara iman naik turun ya itu sih, menghindari kegagalan yang mungkin potensialnya lebih besar gitu. Itu. Mungkin kalau misalnya keterima di tempat A, mungkin di depan nanti aku Ada menjadi mudorot yang lebih besar gitu. mungkin aku akan jadi Nurul yang versi lebih parah gitu. Ya mending digagalin aja kan gitu dari Iya awal. bener. Iya ya, setuju. Karena sesungguhnya Allah itu maha tahu ya. Kalau kita kan cuma tahu hari ini sama kemarin dan kehidupan kita doang itu pun. Tapi Allah tahu masa Pokoknya mah depan. ingat aja yang ada di pandangan kita tuh pasti cuma semenel Semenel, semenel tuh segini, kecil gitu maksudnya. sekecil banget. Mungkin yang ada di pandangan kita sekarang cuma kamera dan pohon-pohon Pohon-pohon di depan ini. Tapi kan yang ada di pandangan Allah tuh semuanya. Semua. Tuh, Termasuk teman-teman yang nonton pun juga ada di pandangan Pandangan Allah. Allah. Gitu. Bagus tuh kalimatnya. Sedap. Emang kebanyakan kopi. Ya, maaf. Baru ini padahal setengah gelas. Belum. Belum habis. Oke, itu aja ya sebenarnya yang kita sampaikan. Semoga bisa teman-teman dapat hikmahnya dan tentunya aku selalu bilang kalau aku bicara di sini itu sebenarnya lagi menasehati diri sendiri dulu. Betul. Aku biasanya kalau bikin tema tuh aku lagi ganjal apa aku suka bahas itu supaya aku juga bisa nonton lagi bahwa aku pernah ngomong kayak gitu dan Wafa sadar gitu. Oh ya, terakhir ya tadi ada informasi giveaway buat teman-teman yang mau ikut giveaway. Sebenarnya caranya sangat mudah. Jadi silahkan subscribe YouTubeku, terus follow Instagram atau TikTokku dan follow Instagramnya Hunafa dan atau TikTok. sih. Ya dan TikToknya Hunafa. Ya, bener. Gitu. Nanti teman-teman isi G-form yang ada di sini. Nanti aku kasih linknya ya dan ada di description box juga. Nanti silahkan isi, masukin data diri dan beberapa bukti teman-teman udah follow dan lain sebagainya. Gitu ya, itu aja. Ada berapa kemungkinan pemenangnya? Ini angkanya harus jelas ini. Oh ya, dua orang ya. Nanti teman-teman boleh milih mau, kan ada 2 seri kerudungnya ya, ada kerudung syar'i yang seperti ini, ada yang basic gitu. Jadi nanti teman-teman yang menang silahkan pilih mau warna apa dan mau ukuran yang mana. Selama ada ya, karena ada beberapa yang sold out ya. Ada. Ya, selama stoknya masih ada. Gitu teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Dan kalau teman-teman mau ada request bahas apa seperti biasa bisa Tolong ditulis di kolom komentar nanti kalau insya mau Allah. ada akunya lagi juga Ya boleh kalau tulis misalnya aja. coba banyakin dong episode sama Kak Nurul. Nah nanti Keren banget. Siapa ya? Aku yang komen deh. boleh nanti apalah terserah misalnya kalau jadi episodenya selang-seling ya sama yang sama Sandra gitu. Insya Allah akan masih lebih banyak konten bersama Mas Sandra ya karena itu berguru pada beliau. Kita berguru pada beliau. Kalau kita sih lebih ke asbun-asbun cantik gitu ya gitu. Gitu sih teman-teman ya. Terima kasih, kami tutup. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih banyak teman-teman.